Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna Tanjung Priuk yang dirahmati Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus Ustadz Kiai kita Kiai Ujai dan Ustadzah. Alhamdulillah siang hari ini kita diizinkan untuk sama-sama kumpul, sama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Memang kalau namanya dengan tetangga tuh kudu sabar, kudu baik. Sebab tadi Ustadz Sofyan nyampein, tetangga kita itu bisa jadi surga kita, tapi bisa jadi tuh hati-hati. Coba di sini yang nggak punya tetangga angkat tangan. Punya tetangga semua tuh. Pak, punya tetangga? Alhamdulillah. Kalau ditanya, yang di sini dulu, yang di rumah ntar. Kalau ditanya kira-kira dengan tetangga yang kita punya itu tetangga pintu ke surga apa ke neraka? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Mau jawab surga, kadang masih individualis itu ya. Mau jawab neraka pada nggak pengen masuk neraka. Pak, kira-kira tetangga kita itu nanti kalau kita di akhirat lagi berdiri tegak, lalu ditanyain ke tetangga, nih kira-kira tetangga kamu surga apa neraka? Jawaban mereka apa, Pak? Nah, ya itu diantara yang perlu untuk kita renungkan. Pemirsa di rumah juga begitu, coba cek. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan begini, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. 3 kali itu. Berapa kali? Artinya apa? Apa artinya tadi? Demi Allah apa? Tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali. Bingung para sahabat, kira-kira siapa nih orang yang sampai Nabi sumpah dan menyampaikan dia nggak beriman? Kira-kira ngeri nggak apa yang mau disampaikan oleh Nabi? Perilaku setelahnya ngeri, sebab Nabi pakai sumpah, Wallahi la yu'min, demi Allah nih orang nggak beriman. Para sahabat dengerin aja, siapa kira-kira nih model orangnya? Dijawab oleh Nabi. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang begitu, yang di rumah juga nggak ada yang begitu. Apa kata Nabi? Mereka alladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Mereka yang tetangganya merasa nggak aman dengan keburukannya. Nih, kalau ada tetangga atau ada orang yang tetangganya itu selalu aja merasa keberadaan orang itu bikin nggak aman, bikin nggak nyaman, bikin masalah, maka kata Nabi, la yu'min, bahkan diawali dengan wallahi, nggak beriman tuh. Ya, jadi Bu, jujur, punya nggak tetangga yang kita rasa dia bikin masalah terus? Ada nggak? Ada nggak? Dah, nggak usah disebut namanya, udah biarin aja. Ada di sini orangnya? Nggak ada, alhamdulillah. Di sini mah orang baik semua. Kelihatan nih mah dari mukanya nih, muka-muka tahajud. Muka tahajud jam segini ada tandanya. Apa? Mata rada sedikit turun wattnya. Pak, ada nggak tetangga yang kira-kira kalau kita ngelihat dia tuh rasa hati, ya Allah, kenapa punya tetangga begitu? Ada nggak begitu? Aduh, nih jangan sampai kita, nama kita yang ada di situ.
Sebab kalau ada nih nama kita yang ada di benak tetangga-tetangga kita, itu ibu fulanah itu. Kalau dia pindah dari sini, syukuran saya. Itu. Ya, tuh Pak Fulan tuh, kalau dia pergi dari sini, aman kampung kita. Kalau ada begitu, kata Nabi, la yu'min. Tuh orang gak beriman. Kalau tadi disebutkan Sofyan nih, bagian kita ini apa nih? Tetangga ke pintu surga apa ke pintu neraka? Yang begini, na'udzubillah, hati-hati. Berarti lawannya kalau ada kita tinggal di satu tempat, nih orang satu daerah itu merasa keberadaan kita di sana itu bikin senang, bikin tentram. Kalau ada orang nih, tetangga kita, malam hari sebelum tidur, dia pegang dadanya terus dia ngomong dalam hati kepada Rabbnya, ya Allah, alhamdulillah hamba punya tetangga seperti Ibu Fulanah, punya tetangga seperti Bapak Fulan, damai hidup hamba di sini, damai, berkahi dia ya Allah. Itu jaminan masuk surga, Pak. Kalau ada nih tetangga kita di malam hari doain kita, jaminan kita masuk surga. Maka sebenarnya pintu-pintu tetangga tuh ketika kita lagi jalan ngeliatin sambil kita lihat, ya Rabb, nih pintu jadi pintuku ke surga apa ke neraka. Sebab ketika di rumah tetangga kita disebut di situ kebaikan-kebaikan kita, maka disitulah aroma surga mengarah ke rumah kita. Tapi kalau di rumah-rumah tetangga kita yang ada omongan-omongan buruk, na'udzubillah, tentang diri seseorang, maka sebenarnya tuh orang dekat dengan neraka. Sampai Nabi SAW pernah cerita, ini hadis Bukhari Muslim, yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril pernah datang kepadaku, kata Nabi. Di sini ada yang pernah didatengin Jibril? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Sebab kalau ada yang didatengin Jibril takut ngaku Nabi, ntar aliran sesat. Malaikat yang bakal datang ke kita diantaranya Israel. Siap-siap Israel, ini kayaknya ada yang gak lama lagi. Ya kullu ma'atin qorib, semua yang bakal datang dekat kata orang Arab. Kata Nabi, Jibril pernah datang ngasih wasiat, yusini bil jar, ngasih wasiat, Muhammad, kamu kalau dengan tetangga harus begini, kamu dengan tetangga harus begini, kamu dengan tetangga harus begini. Dikasih itu, dengan tetangga harus baik, harus baik. Kata Nabi, hatta donantu annahu sayuwarithu. Sampai aku kira nanti di akhir nih, Jibril bakal bilang, kalau kamu meninggal dunia, kamu punya harta, maka tetangga akan mewarisi. Saking besarnya hak tetangga yang sampai diomongin terus sama Jibril. Makanya kalau ngelihat tetangga, ngelihat, ya Rabb, ini adalah wasiat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi Ustazah bilang, kalau masak, Bu, masak. Kalau masak dibanyakin apanya? Jangan kuahnya, siapa suruh kuahnya? Mengasih kuahnya doang. Banyakin dagingnya, isinya. Ya, kasih. Ya, Pak, kalau lagi pergi kemana-mana, diingat apa yang diingat? Tetangga, beliin oleh-oleh. Alhamdulillah, orang Indonesia luar biasa kalau datang. Kiai Ujai ini kalau lagi bawa jamaah ke Mekah, ke Madinah, Masya Allah pada belanja semuanya. Ditanya sama Kiai, belanja buat siapa? Tetangga. Ya Rob, itu surga dekat. Surga dekat. Yuk mulai sekarang mikir, kira-kira tetangga kita ini, pintu rumahnya ini bawa kita ke surga apa ke neraka. Wallahu a'lam Bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Ini menjadi sekaligus evaluasi dan juga muhasabah bagi diri kita. Apakah mungkin selama ini kita menuding atau melihat tetangga kita menjadi penyebab masalah? Jangan-jangan kita sendirilah yang menjadi penyebab masalah dan juga menjadi sebab pintu neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita yang menarik ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.